wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridha kama tubi adil habatuka wa ibadah. Saya muliakan sesepuh ikhwan TKN, khususnya Anda Bapak Said serta istri dan seluruh ahli keluarga. Masih muliakan para ikhwan akhwat muslimin muslimat yang sedang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan amal takwa melalui zikrullah. Di hari yang mulia ini, mari kita sama-sama meningkatkan amal takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum itu, mari sama-sama kita membaca Ummul Quran khusus kepada almarhum Syekh Haji Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad selaku pengayung Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Suriyalaya, dan penerusnya Syekhul Mursyid almarhum Haji Ahmad Syaibul Wafat yang kedua-duanya sedang bersemayam di bawah tapan Pondok Pesantren Suriyalaya Kejebaran Rahmaniyah. Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para ikhwan yang saya muliakan, kita hari ini sudah pada hari yang ke-13 Ramadan. 13 14 cepat ya? Saya ingat 13 18 Ramadan. Itu sayuran dia tergesa-gesa habis lamanya. Apa yang kita inginkan di sini, tingkatkan amalan di bulan Ramadan al-Mubarak. Tingkatkan amalan itu disebut istiqamah. Wa allau istaqamu 'ala tariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Istiqamah ini meningkatkan suatu amalan yang melalui suatu kaedah, di mana bulan Ramadan al-Mubarak ini yang sering diamali oleh Al-Mukarram Syekhul Mursyid wa Sahabah di Pondok Pesantren Suriyalaya di pertengahan setelah meningkat 10 Ramadan ke atas, kita diperbanyakkan ibadah. Khususnya salah satu daripadanya tawasul. Bagi ikhwan yang untuk meningkatkan amaliyah, diperbanyakkan tawasul. Karena itu ini ibadah. Tarekah itu af'alun, amal. Syariat itu aqwalun, ucapan, perkataan. Syariatun aqwalun, syariat itu ilmu
diamal dengan melalui bacaan doa. Dan tariqatun af'alun, tarekat itu diamal melalui praktikal ibadah, melalui seluruhnya, baik bacaannya, baik tingkah lakunya, perbuatannya. Ini digabungkan antara syariat dan tarekat itu, jadi dipraktikkan dengan ilmu dan amaliyah, dua-dua digabungkan. Maka di bulan Al-Mubarak yang mulia ini kita mengambil contoh yang sering diamalkan oleh pengusaha Al-Mukarram di Suralaya lewat 10 Ramadan terakhir, karena bulan ini bulan Al-Mubarak, bulan kehadiran Lailatul Qadar. Nah, insyaallah bukan kita mencari Lailatul Qadar, bukan, menyempurnakan amal ibadah. Dia kata direstukan oleh Allah, dirahmatin oleh Allah, itulah akan dicapaikan olehnya. Alhamdulillah. Karena kita bicarakan tentang masalah Qadar, bulan ini adalah bulan Lailatul Qadar. Mana Lailatul Qadar itu? Kalau kita perhatikan di dalam ilmu tasawuf, kehadiran hati-hati orang-orang mukmin. Yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyadda hubban lillah. Kehadiran hati, mencintai hatinya untuk mengasihi Allah. Supaya Allah mencintai orang itu, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda cinta itulah ala hubbillah, hubbi zikrillah ta'ala. Cinta dulu kepada zikir. Zikir itu tidak lain lillahi. Nah, maka barang siapa mencintai zikir kepada zikir itu, maka tanda dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan dari tarekah, ia mengamalkan tarekah, mengamalkan zikir ala hubbillah, hubbi zikrillah ta'ala. Tanda-tanda orang cinta kepada Allah itu, ia cinta dulu kepada zikir, kepada la ilaha illallah. Itu sudah bermulai cinta kepada Allah. Karena zikir itu tidak ada lain hubungannya, tidak ada lain ikatannya, tidak ada lain perhubungan. Ujungnya tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Nah, dengan diperbanyakkan zikir kalimah la ilaha illallah itu untuk meningkatkan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala di bulan Mubarak yang mulia ini. Dengan dibimbing hatinya, jiwa raganya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kehidupannya, seluruh ibadahnya, semua semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia tanda-tanda orang cinta kepada Allah. Tanda orang benci kepada Allah ala bughdillah, bughdi zikrillah ta'ala. Tanda orang benci kepada Allah itu benci kepada zikir Allah Subhanahu. Nah, ini mudah, dua saja. Dua alat saja. Kalau tanda dia sayang kepada Allah, dia cinta dulu kepada la ilaha illallah. Apa cara sekalipun, cara pelannya, cara sesembunyinya, cara kuatnya, asal dia sebut menandakan dia cinta kepada Allah, berarti dia cinta kepada zikir. Apa itu zikir? Zikir itu ingat dalam bahasa kita. Ya, Allah mengatakan, "Iza zakartani syakartani." Apabila manusia itu selalu ingat kepadaku, itulah tanda dia bersyukur kepadaku. Bila tanda dia ingat, dia zikir kepada Allah, dia banyak ingat kepada Allah, baik cara lisan atau cara hati sir, itu sudah tanda dia sudah bersyukur atas nikmat Allah. Nikmat yang paling besar sekali, nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan kita. Hari ini kita hidup dan dapat beribadah. Beribadah kita dapat berpuasa. Puasa dapat kita mengerjakan menakib dapat mengerjakan sehubungan silaturahmi menghubungkan satu majlis yang baik ini. Ini namanya satu rahmat Allah yang Allah curahkan kepada kita di kalangan hamba-hamba yang banyak itu. Walaupun dapat sedikit, tapi inilah wallah
min waraihim muhit. Yang sedikit itu seperti mana sebiji buah. Sebiji buah kan? Mula-mula ada sebiji buah. Dalam sebiji buah ada berapa situ? Sikit dengan sebiji. Kalau sebiji kan sikit. Ada yang sekilo. Kalau sekilo berapa biji Ustaz? 6 biji sekilo. Banyak kan? Tapi kalau yang sikit sebiji tak habis sekilo. Inilah disebut dalam Al-Quran wallahi min waraihim muhit. Sebiji. Sebiji ini mengangkumi beberapa nikmat di dalam sebiji ini. Di luar biji sebuah buah ini, di luar ada satu packaging yang sangat mulia oleh Allah. Dibungkus. Di packaging kan mengikut pasar buah. Dah buah membelang packagingnya belang salah. Belang polis tu, belang apa tu? Belang polis tu. Harum manis. Nama pun harum manis. Harum lagi manis. Ke belang salah. Masam. Masam pun baik. Kalau tidak ada masam, tidak ada manis. Kalau tidak masam, tidak manis, tidak ada pahit. Pahit, manis, tidak ada kelak. Semua ini adalah suatu nikmat anugerah Allah Subhanahu wa taala. Orang berzikir semua dihitung. Ada pahit, ada manis, ada kelak, ada masam, ada tawa. Semua itu perlu semuanya. Saling mengkaitkan antara satu dengan yang lain. Ini kita mencari untuk kita bersyukur kepada Allah. Kalau sudah dipackagingkan itu, kulitnya dibungkus apa tuh? Dibungkus apa tuh? Dibungkus isinya. Di dalam kulit ada isinya. Isi itulah yang menentukan masam, manis, pahit, kelak dan sebagainya. Ini isinya ini tidak akan membawa kemana-mana, hanya sekadar mengasah nikmat saja. Sudah habis makan, habis. Dibuang. Kalau pun tidak dibuang, dimasuk ke dalam, akhirnya dibuang juga. Buang. Tidak akan kekal dia. Nah, itu disebut tadi kalimat nafi isbat itu. Contohnya la ilaha seperti isi dan kulit. Rasanya nikmat begitu nikmat sebagai masya Allah. Tapi itu hanya sekadar menikmati sewaktu-waktu saja. Zikirnya zikir jahat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada sampai menikmati, sampai menangis karena nikmatnya illallah itu. Tapi sudah kenyang. Kalau sudah kenyang, apa lagi Ustaz? Sudah kenyang. Alhamdulillah. Tanda kenyang itu keluar angin ketoyong dari dalam perut. Angin ketoyong. Alhamdulillah. Itu tanda sudah ketoyong, sudah keluar. Itu zikir jahar. Tarekah qadiriyah. Ucapannya zahir la ilaha illallah. Ada yang sampai menangis sawat khusyuknya dengan kalimat itu. Masa irsaf, masa kesedaran, masa menyesal atas kekhilafan yang melalui kalimat illallah ini. Itu sudah merasai nikmat zikir. Baru merasai nikmat zikir. Belum menghayati kenikmatan zikir. Nah, itu. Nabi Ahmadu Musa. Itu tanda nikmatnya zikir itu, masya Allah. Nah, sesudah habis isi dan kulitnya, kemana doa-doa ini pergi? Dibuangkan. Ada yang lahap memakan kulitnya isi sekali dah, tam kedua-dua. Sayang nak buang kulit, waktu mana disayang? Waktu kulit muda. Kulit muda, wah kabu pun jadi kalau zaman dulu. Tahu wah kabu?
Orang tua kata makan buah kabu sakit kepala, tak sakit kepala apa, dia makan buah muda. Tak ada nak jadi bantai, kabu tak jadi bantai, tak ada, tak sakit kepala apa. Tentang buah muda, tak ada nak naik sampai ke bantai, sakit kepala, kata orang tua. Tapi sesuai juga tu. Nah inilah, sudah dibuang isi dan kulitnya. Dan kulit ini pun berubah tiap-tiap keadaan dan saat. Di kala mana dia masih muda, hijau, dia berdengung, kata orang kata. Bang boleh semua lah, hijau berdengung. Kalau baik, dengung juga, baik berdengung. Hijau akan hilang sedikit-sedikit, timbulnya kuning-kuningan. Menandakan perubahan demi perubahan, itulah akan berubahnya satu keadaan dan satu keadaan. Menunjukkan perubahan itulah tidak akan kekal. Itu tandanya zahiriyah. Seperti kita dulu masa muda-muda, Masya Allah, hebat. Dapat nak tua, ubah sikit, hebat cakap tua. Hebat juga. Handsome cakap tua. Handsome juga. Gagah lagi, gagah cakap tua. Tambah lagi satu kaki dia, jadi 3 tongkat. Boleh. Ini namanya perubahan. Maka setelah dibuangnya kulit dan isi ini yang sudah kita perlukan tadi, nikmatnya itu luar biasa. Manisnya, kalau harum manis itu Masya Allah, tapi manis tinggal manisnya. Setelah dibuang semuanya ampas, tinggal manis. Manis itulah disebut nikmat. Dan nikmat itulah harus kita bersyukur agar tidak hilang nikmatnya. La ilaha illallah. Inti nikmat itulah kami merasakan tertanam di dalam jiwa rohani kita dan terbawa dalam kehidupan sehari-hari kita, supaya tidak lekang dengan fazkurullah azikran kasira, dan berulanglah, zikirlah sebanyak-banyaknya agar takut hilang nikmat itu. Maka bertingkat disebut istiqamah. Lalu yang kedua ini lebih berat lagi dan lebih nikmat lagi, lebih banyak lagi manfaatnya daripada yang isi kulit itu. Di dalam dibalut, di packaging lagi oleh Allah sebuah yang dalam isi itu ada apa lagi? Ada biji buah memangga harum manis, lebih kerah daripada kulit di luar atau kulit dari dalam. Biji itu lebih kuat lagi isinya, kulitnya yang dibalut oleh isi itu. Kalau tadi lembut gitu kan, hanya untuk nikmat. Tapi kalau ini lebih keras, bukan untuk dinikmati. Kalau ini bukan untuk dimakan. Jadi yang kita nak tembuskan. Bunai juhfi ibni Adam sadran nabi sadran qalban, nabi qalban fuadan nabi fuadan saghafan, nabi saghafan lubban nabi lubban sirran nabi sirran. Adalah tempat seluruh jiwa raga yang berkumpul dari isi kulit pohon segala macamnya, terkumpul dalam suatu alat yang dalam itu, dibungkus satu tempat yang sangat sulit, sangat keras. Hati. Maka dengan itulah Allah Subhanahu wa taala beri satu kaidah. Zikir tidak ada untuk membukakan hijab, yang hijab untuk menembuskan dalam tempat yang sangat sulit ini. Inilah disebut zikir khafi. Di dalam bulan Ramadan inilah kata para sahabat, banyakkan, tingkatkan tawasul untuk menembuskan lipatan hati yang keras itu, supaya dapat makrifat kepada Allah. Apa arti la ilaha illallah? Itu akan mengunjang masuk ke dalam lubang yang kosong itu, yang keras itu. Situ ada benihnya, disebut ma'rifat. Benih yang dibungkus dengan biji yang di dalam itulah yang akan mengembang sibar luas. Dalam Quran disebut
daraballahu masalan kalimatan thayyibah sajaratin thayyibatin asluha sabitun asluha bis sama. Nah, tembuskan alam itu. Ini dalam tarekat, bukan bicara tentang ilmu, kita bicara tentang amaliyah. Bibit tarekat itulah al-ilmu bit tarekat, untuk menembuskan di sini. Oleh karena itu letakkanlah bibit tauhid itu di tempat yang sebenar-benarnya. Illallah, agar tembus kesesarannya. Jadi setelah kulit dibungkus yang kaya itu bukan untuk dimakan, Ustaz. Dan baik untuk direnungi. Hasabu anfusakum qabla tuhasabu. Untuk direnungi, menghasabah siapa aku ini, dari mana aku ini, untuk apa aku dilahirkan oleh Allah ke sini, tujuan apa. Sanalah kita berdedikasi, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh hati, ma'rifat kepada Allah yang sebutnya zikir khafi. Anda mengasah mengkorok apa ya kepada saya saya sampai kepada hewan. Untuk menembus itu, ambil barokah bulan Ramadan ini sebelum bertawasul, setelah habis tarawih. Yang ditunjuk oleh beliau, kita kan doa istighfar, doa istighfar itu. Istighfar yang pertama, istighfar mengampuni dosa kecil. Astaghfirullahal ghafur kalimah la ilaha untuk menembus dosa-dosa kecil kita yang ada 4.000, 100.000, 20.000 ya, mengikut kemampuan yang kita buat. Dosa lah yang kita mampu buat. Kalau tak mampu tak apalah, yang mampu buat dosa macam-macam lah kan ya? Tapi bukan mampu buat baik, mampu buat dosa. Maka perbanyakkan juga mampu beristighfar. Astaghfirullahal ghafur pakai fatahah, pakai rahim untuk kita. Ra itu diletakkan saya antara taim dengan taim. Rububiyah. Araba rububiyah itu letakkan di dua taim berarti. Dalam bahasa kita abad, dirimu itu yang perlu, karena yang menempah dosa kamu, bukan orang lain. Yang menempah dosa, bukan buat dosa, menempah lagi dosanya. Lebih pekat dia buat dosa, menempah dosa. Tapi kita menempah baju raya, belum raya dah tempah baju, nak pakai raya dah tempah awal, itu tempah awal. Oleh kerana itu harus berzikir supaya tembus tempahan itu akan digugurkan oleh Allah. Tuh, satu. Astagfirullah. Biasanya selalu setelah salat saya berjemaah 3 kali kan. Astagfirullah. Waktu murah sangat, murah menempah dosa. 3 kali. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lagi 700 kali. Cukuplah karena berjemaah diberi keampunan. Betul, nak ramai-ramai berjemaah masuk dalam bakul itu juga. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Ilahi anta mausudi wa ridha kama tulubi a'tini mahabbaka kama. Zikir sebanyak 160. Satu lagi, istighfar ta'zim, istighfar kabir, untuk menembus dosa-dosa kita yang di dalam sanubari yang tadi itu, dalam rongga-rongga yang kosong itu. Astaghfirullah Rabbi min kulli zambin azim wa atubu ilaihi. Diperbanyakkan 77 kali.
zikir khafi. Setelah itu bau tanam zikir khafi dan diikuti dengan tawassul. Orang yang adalah tawassul itu adalah ahli jamaah. Ahli jamaah nasab silsilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita berusul dengan mereka, tapi mereka bersama jamaah dengan kita. Dalam tasawuf bab tarekah, maka dimulai ila hadrati bika ila ruhi Rasulillah, ila hadratin nabiyil mus. Berarti Rasulullah sudah bersama dengan kita menjadi imam dan kita menjadi makmum. Ahli zikir tarekah menjadi jamaah dalam jemaah kita. Pada waktu bulan Ramadan Al-Mubarak lewat 12 menit turun 400.000 malaikat sama-sama berjemaah dengan ahli hubungan tarekah silsilah nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimulai 10 saja akhir bulan Ramadan Al-Mubarak. Kata apa? Saya sampaikan saja. Karena kita semua hewan ini mencari jalan yang lurus kan, atau nak keluar, nak tembus nak pintu ni, nak keluar pintu ni. Lagi sikit. Astaghfirullah al-ghafar Rabbi min kulli dzambin azim wa atubu sebanyak 70. Setelah penuh dhamirnya kita, penuh menyelesai. Itulah harapan kita. Harapan saya maksudnya itu diri kita, bahwa yang punya menempah dosa yang banyak, Masya Allah, ngakuilah dosa batin ini tidak bisa tembus, tidak bisa sampai ke doa apapun kecuali zikir khafi. Itu dah kelorok tak kelorok tu dosa yang tak boleh dihapus lagi dah. Astaghfirullahaladzim. Itulah orangnya. Rab itulah yang akan membolak-balikkan, mempedraskan segala dosa dalaman hati. Kulli zambin azim wa atubu ilaih. Segala seluruhnya, kulli zambin, dosa-dosa besarku dipugurlah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bisikan batinku dengan Allah, ma'rifat kepadanya. Tidak ada lagi yang bisa menembus sampai ke sana. Karena kita tidak mau dihitung lagi di hadapan Allah nanti dosa-dosa kita. Biar dihitung dari sekarang. Takut kalau terlepas, terhitung oleh Allah setelah kita dijemput olehnya di yaumil mahsyar. Mudah-mudahan kalau begitu telah terlepas, kita usulkan, kata apa? Ila hadratin nabiyil mustafa. Orang yang mengusulkan ini, yang melepaskan kita dari azab, dari segala petaka, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari kata apa? Tawassul itu bukan kita usulkannya, tapi mereka berjemaah. Mulai dari ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Al-Fatihah terus ditambahi ketika sampai kul huwallah. Sebalik tidaknya 40 kali kul huwallah. Karena itu menunjukkan keesaan kemuliaan Allah. Ada catat loh. Ada kamera. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, hingga akhir. Untuk apa? Untuk kita menembus salongan-salongan dalaman batin kita. Nak tembus ke zikir khafi. Ini suatu riadah, membukakan hijab. Karena hijab itu adalah selubung semua dosa. Dosa itu adalah gelap gulita. Jadi disuluhi dengan lampu zikir, lampu Rasul itu akan dibukalah hati dengan hijab, maka sinarlah keluar nur tauhid, nur la ilaha illallah itu akan terbuka. Ada kata hati sudah terbuka seluruhnya. Nur ala nur yahdillah linurihi may yasha. Tertanam cahaya tauhid dalam tubuh hati itu
maka terbukalah seluruh sinar neraka, seluruh anggota. Tasdainul Quran terbuka. Sudah, paling baiknya kata beliau itu 100 kali. Ya kul wallah, kalau 40 kali pun dah bagus, boleh. Sementara menunggu waktu sahur. Lalu bil falak 7 kali, bin nas 7 kali, alif lam mim hingga akhir, humul muflihun sekali. Kemudian tasydid, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Terus baca lagi ayatul kursi sekali. Ayatul kursi, inna anzalna, sebenar bulan mubarak yang mulia ini 21 kali. Inna anzalna, bukan kita minta sesuatu dari Allah, Allah Maha mengetahui, amal saja. Inna anzalna 20, sebab inna anzalna wal as muhasabah, apa wal as izaja. Masya Allah, dalam izaja tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Jailani tentang izaja ini, berduyun-duyun kedatangan para malaikat, para rasul, para aulia ketika bertawasul. Tapi semut mencari gula. Bagaimana kalau semut mencari susu? Cari gula kan? Bagaimana? Kan semut mencari gula itu. Ya, gula hanya 1 buku saja yang tumpah, tapi semut itu waktu juga sebagai kekatu mencari cahaya. Sebagai kekatu, ada betul kekatu mencari cahaya. Yang sudah ingat dia itulah tempat yang paling baik, paling bahagia, sanggup mendedahkan pakaiannya, kakinya, sayapnya, kepalanya karena cahayanya. Dibawa mencari cahaya, belum ketemu sebenar cahayanya. Itulah namanya Lailatul Qadar, seperti itu orang memburu mencarinya. Tapi yang tadi jangan mencari seperti katu mencari cahaya. Panas cahaya tu, jangan sentuh. Gugur nanti tinggal badan kemana, rumah kemana, nak balik tak boleh, nak pergi pun tak boleh. Pusing ke situ je. Esok orang sampah pun lentung. Kita tidak mau mencari sesuatu kecuali izin oleh Allah. Sudah. Apa lagi tadi? Iza jaa nasrullah wal fath 11 kali. 11 kali. Apa iza jaa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ini Allah Ta'ala turunkan pada bulan Sya'ban, peringatkan selawat atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diperintah seluruh hamba-Nya, malaikat jin dan manusia seluruhnya, agar banyak berselawat atas Nabi sallallahu. Tidak ada yang lebih dekat kecuali dengan selawat. Mulai dengan zikir, disudahi dengan selawat. Dihimpun dalam seluruh selawat ini disebut selawat tafridiyah. Siapa orang membaca selawat ini sebanyak-banyaknya, sekurang-kurangnya, dari mulai 1 kali, 3 kali, 11, 21, 33, 99, 300 sampai 4441, 44 kali, maka Allah tidak menolak apapun hajatnya. Tidak Allah tolak sama sekali hajatnya. Selawat yang paling mulia ini diamalkan di bulan Ramadan. Inilah selawat mubarak, disebut selawat Ramadan, selawat Lailatul Qadar. Maka sekemampuan kita, sebanyak-banyak yang kita mampu. Kalau boleh, kata pengasah Mukharrabah dulu, cukupkan, tidak pun dapat 1 malam, 2 malam, 1 minggu, dihabiskan dalam masa 10 Ramadan sehingga akhir Ramadan, 4.444 kali selawat ini.
insya Allah temulah dengan apa itu Lailatul Qadar. Amin. Jangan lari kalau temu. Ada orang menganggap Lailatul Qadar itu orang yang bagi malaikatnya macam badan yang busuk, bau yang busuk. Ada yang kata baunya harum, baunya wangi. Buat anda yang sendiri. Jangan buat anda yang tunggu anda yang datang. Apa ada anda yang akan datang itu? Apa ada seruan yang akan datang itu? Apa ada pancingan itu? Ilahi anta maksudi wa ridha kama matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifat. Tunggu saja dia, ketuklah. Itu istana kita. Buka sampai ke 7 istana. Sila. Tahan. Kullu man 'alaiha fan. Wa yabqa wajhu Rabbika Dzul Jalal wal Ikram. Datang kemuliaan itu dengan terbuka pintu yang seluas-luasnya. Insyaallah Dzul Jalal wal Ikram akan datang setelah pintu terbuka. Kalau pintu tidak terbuka, siapa mau datang? Tenangkan. Bisikan dalam hati kita, memanggil kedatangan yang mulia, supaya hati kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terpinga-pinga kalau didatangnya. Masya Allah. Yang mana yang akan datang itu? Penutup kedatangan itu Sayyiduna Muhammadur Rasulullah Sallallahu. Itu dari yang lebih aula, lebih mulia yang membawa kuncinya itu, yang memegang kuncinya, yang menyerah kuncinya. Oleh karena itu 77 kali Astaghfirullah Rabbi min kulli zambin azim wa atubu ilaih. Insyaallah. Buka dulu kunci. Mudah-mudahan jadi satu amalan kita, bukan tambahan, amalan untuk kita tingkatkan ibadah kita di bulan Ramadan yang mulia ini, supaya kita dapat merasai nikmat ibadah di bulan yang mulia ini. Benar-benar merasai bulan ini bulan yang sangat mulia ya Allah Ta'ala. Puas kita bertetap, puas kita inginkan, mudah-mudahan Allah itu yang akan membukakan segalanya pada kita. Semuanya Rahman Rahim Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, kalau tidak di rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada apa-apa pada kita. Dan ikhlas saja kita kepada Allah, terus zikir jahar dan khafi berterusan insyaallah. Pas pukul 12 malam ke atas, sama-sama seperti kita lihat di sini, saya belum di Zawiyah, kita akan tarawih, habis tarawih sampai subuh. Wah, katanya begitu, alhamdulillah. Kami bukan sampai subuh, hingga subuh. Antara sampai hingga itu lain. Sehingga subuh. Kalau sehingga subuh itu ada putus-putus. Kalau sampai subuh itu sambung menyambung. Gitu. Jadi para ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah SWT, itulah kaidah zikrullah melalui tarekah. Tarekah itu salah satu riyadhah untuk kita menuju apa yang kita inginkan, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu doa zikir aja. Zikir jahar sebagai jambatannya, zikir khafi sebagai tujuan. Zikir jahar sebagai jambatan daluan, zikir khafi sebagai tujuan. Kalau ada jambatan, tidak ada tujuan, tidak akan sampai kemana-mana. Itu pusing kata ibadah tu je lah. Tengok ikan bagus, tengok hidup bagus, kuah bagus dan laut tu, akhirnya mati tak jambatan. Dan dia tak ada tujuan. Seronok ada jambatan bagi mancing. Akhirnya dia tengok ikan besar, tak barang buk dia turun dalam laut tu, nak tangkap ikan.
Sono tengok ikan besar, tengok ikan cantik, dia tujuan dalam tu. Itu mana tidak ada tujuan, hanya mengenal jabatan saja. Jadi zikrullah, tarekat yang dua ini satu jabatannya untuk kita lalui, dan satu lagi sampai tujuan. Yang tujuan itulah disebut sir, zikirnya zikir khafi, tujuannya untuk mencintai kasih hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup nampaknya satu petang ni. Ya, mudah-mudahan kita amalkan berterusan daripada malam ni malam 14 ini hari agak pedas je. Hari 14 malam 15, malam yang kemuncak, malam yang sangat kemuncak dan ditunggu-tunggu oleh para ulama sufi. Malam 15 ini, InsyaAllah mudah-mudahan tercapai tujuan maksud kita. Hanya Allah buka berkat karamah Syekh Mursyid kita pengasabah, berkat munaqib Syekh Abdul Qadir Jalani Rasulullah SAW, berkat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bukakan bagi kita apa ada pintu yang sebenarnya tadi insyaallah. Mulai malam ini terus tawasul kita sampaikan itu mulai malam ini. InsyaAllah jangan pusing kata jambatan ni. Keluar dari jambatan tu, terlalu raya. Aduh, repair ini jangan. Keluar dari jambatan. Di Pulau Pinang ni sekarang ni musim durian. Promosi durian. Jangan makan di atas jambatan, makan di tempat dia. Ada macam-macam jenis durian ni. Jadi itulah kita biar sampaikan asal tujuan kita. Yang dimaksudkan illallah itu akan sampai ke puncak. Kemana yang kita tuju, harapan kita, tujuan maksud kita. Mudah-mudahan tidak pun dapat satu malam, 2 malam, 1 minggu kata musabah, sempurnakan dalam masa tarikh ini selawat tafridiyah sebanyak 4.444 kali. InsyaAllah dihitung berapa malam lagi? Lagi 15 malam lagi. Kalau semalam 1.000, habis. Semalam 1.000, 4.441 kali. Semalam 4 kali sudah habis. 4.494 kali. Kalau tak dapat seluruhnya sampai antara malam ni sampai ke akhir, nanti baru kita sambut Aidilfitri. Senang sambut Aidilfitri. Fitratallahi fitratan. Ubahlah fitrah kita. Baru betul-betul raya. Zuhud. Ya? Itu salah satu tingkat amal dalam Riyadhah Tariqah. Mudah-mudahan kita dapat laksanakan dengan baik. Dan sebenarnya sebelum itu kita minta pertolongan Rahman Rahim Allah SWT, karena kita ni manusia tidak terdaya dan upaya. Dan Allah bukakan jalan untuk semua. InsyaAllah itulah sedikit yang saya dapat sambung berkah bulan Ramadan ini. Yang penting kita tingkat dan amalkan. Allah akan tunjukkan di mana sebenarnya apa itu Lailatul hudurul jasad wa hudurul qalbu, insyaallah. Jadi sudah paham tadi kan yang tingkat tu, dari mulai ila ada Nabi, astagfirullah dan sebagainya, disudahi dengan selawat tafridiyah, selawat kamilah sebanyak 4.444 kali. 4.444 kali bacaannya, dan Allah Ta'ala akan bagi 80 kaifiah dalam selawat ini. Salah satu kaifiah yang misalnya Allah bukakan hijab untuk gunung ilmu dunia dan akhirat. Kedua, Allah selamatkan segala urusan, memudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Yang tiga, tetap bernaung di bawah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai yaumil qiyamah. Jadi Allah Subhanahu wa taala. Aku lakukan hada sallallahu alaihi wa man Allah ta'ala tabiq tariq wa Allah tawakkalna alaihi masir
Wallahu ghafurur rahim. Wallahul azim bisyafa'ati wa nabiyil karim wa ala alihi washabihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa antal kullu wa ilaikal kullu wa kullu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna muzallan mubarakan anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Malam pertama musabah Ramadan saya pada malam ini inilah yang dapat saya sampaikan kepada para ikhwan. Semoga diberkati Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.